Analisa XAU USD untuk hari Senin tanggal 20 ya. Jadi kita akan lihat pergerakannya ini naiknya sampai mana, koreksinya untuk turun sampai mana ya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang traders. Ya, jadi ini analisa XAU USD yang kemarin pas akhir penutupan market hari Jumat ya, Jumat Keramat nih. Ini naiknya lumayan ya, cukup panjang nih. Ya, kurang panjang ya, panjangin lagi. Nah, untuk H1 sendiri ya, ini kan masih rally base rally ya. Kita lihat masih lanjut naik atau enggak ya. Secara SK sistem nanti habis ini baru admin marking area entry ya kawan-kawan. Ini kita ukur dulu pergerakan arah marketnya ini mau kemana. Untuk H1 sendiri ya, ini ya udah selesai ya. Ini target kedua ekstensi, dia udah capai. Ini target ketiga ekstensi, target ketiga yang belum ya. Biasanya sampai di 2 kan WCL ya, koreksi. WCL itu wall correction level. Jadi dia udah koreksi ya. Begitu dia capai tadi malam, balik lagi ke pencapaian TP kedua ekstensi, koreksi ya. Kita akan lihat nanti hari Senin kalau dia pullback lagi ke atas dan tembus dari target kedua atau dari resisten terakhir ini, kemungkinan dia akan ngejar TP ketiga ekstensi. Tapi itu masih kita berasumsi ya, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, kita fokus ke yang ada dulu nih. Karena dia mau ke bawah, kita akan cari entry buy ya kawan-kawan. Ini berhasil ya, break dari resisten sebelumnya, berarti kan secara garis besar ini rally base rally gitu. Nah, itu H1 ya. Masih ada potensi sih dia mau ke sini, masih ada potensinya. Untuk penurunan ya, kalau penurunan di H1 nggak kelihatan, tapi di M15 ini kelihatan penurunannya. Jadi kita ukur nih ya, setelah banyak yang MC baru dia balik ke bawah ya. Naiknya nggak ngotak, turunnya juga sama nggak ngotak. Nah, untuk M15 sendiri ya, penurunannya itu kita lihat ya sampai mana nih dia mau turun. Ini ya, dia akan ngejar area ini. Nah, areanya seluas ini nih. Tinggal kita cari aja di mana area entry ya. Di sini satu, dan di sini di order block target ketiganya ada di OB ya. Jadi kalau demand di tengah-tengah sini, ini RBS ya, dari resisten become support. Resisten ini akan jadi support. Cuma kita nggak tahu di angka berapa dia akan respect, nanti kita ukur ya. Kalau belum di marking ya belum ketahuan. Ini order blocknya ya. Kalau di OB sendiri ini dari break di sini satu ya, kurang lebih seperti ini dulu ya. Kita udah tahu targetnya dia mau ke sini. Entah dia koreksi dulu ke atas buat dia lanjut ke bawah untuk ngejar TP2 ekstensi, atau dia langsung ke bawah ya hari Senin. Terus kalau TP2 ini tembus, order block yang akan dia kejar. Nah, batasnya sampai sini aja. Kalau dia ke bawah lagi selesai, berarti dia downtrend ya. Lumayan nih, sekali naik panjang banget, tapi habis itu koreksi laginya panjang ya, ratusan pip ini. 100 dari, kalau hitung dari sini 100, 200, 300, 400, 500 ya.
naik 1000 pip, turun 500. Tapi biasanya kalau naiknya terlalu panjang kayak gini, turunnya nggak bisa jauh, dia balik lagi ya. Nah kayak gini nih, turunnya nggak jauh, balik lagi. Tapi ini memang bayar habis ya, tekanan bayar udah habis di sini dan dia koreksi. Nah koreksi ini membentuk setup SK system, jadi admin bisa ukur sejauh mana pergerakannya ya. Intinya dia akan ngejar area ini area TP pertama dia udah kejar ya, udah capai, dia pas nyentuh TP pertama balik ya. Ini di sini dia balik, di sini dia balik ya, tapi habis itu dia tembus. Nah berarti potensinya ini yang akan dia kejar nanti, entah dia langsung turun atau dia koreksi dulu baru dia turun ya. Kalau dia koreksi dulu, area entry sell kita di mana? Area entry sell kita ada di sekitar sini ya. Saya akan marking dulu semuanya. Nah kurang lebih seperti itu. Terus untuk news high impact-nya, kita lihat dulu ya buat hari Senin. Ini kemarin Jumat itu kenapa dia naiknya gila-gilaan ya. Padahal news high impact, kalau trading ekonomi saya lihat nggak ada news high impact. Nggak tahu kalau di Forex Factory ya mungkin ada. Soalnya beda link, beda informasi biasanya ya. Tapi kalau untuk trading ekonomi sendiri hari Jumat nggak ada news high impact. Mungkin pengaruh fundamental itu kan ada dua, ada yang tersusun secara jadwal begini ya, ada yang terjadwal, ada news high impact yang tidak terjadwal. Yang tidak terjadwal itu yang kayak tiba-tiba ada berita lagi perang, lagi negara-negara lagi jual beli emas dalam jumlah besar atau apa gitu, atau dampak dari inflasi segala macam ya. Itu yang tiba-tiba muncul di berita dan itu mempengaruhi XAUUSD ya. Kalau ini news bukan high impact, news yang sudah terjadwal ya. Jadi kita tahu kapan akan terjadi volatil di market. Ini sudah terjadwal. Yang kita tidak tahu itu yang tidak terjadwal ya. Tiba-tiba volatil aja. Tiba-tiba running 1000 pip gitu. Nah, untuk Senin sendiri ya. Hari Senin tidak ada news high impact. Low impact semua nih. Mungkin tradingnya masih aman kecuali kalau ada news high impact, kecuali kalau ada news dadakan lagi ya di berita, misal terjadi perang lagi nih. Ya itu mempengaruhi XAUUSD. Nah, kalau kita bahas politik itu ilmu non eksakta, ilmu yang tidak pasti ya. 1+1 bisa jadi 3 ya. Hari ini dia jawab 2, besok bisa dia jawab 3 ya. Politik mempengaruhi juga ya, karena itu bagian dari fundamental. Jadi ketidakpastian yang terjadi di ranah politik bisa membuat ketidakpastian juga di market ya, XAUUSD. Makanya itu yang penting kita punya skill di technical untuk kita marking area, karena kalau kita tidak tahu marking area di angka berapa kita mau entry ya. Jadi dua-duanya itu penting sebenarnya. Oke ya. Saya akan marking area. Oke, ini dia ya marking area kita untuk saat ini ya buat hari Senin. Hari Senin ya, cukup lah, dapat 3 di bawah, 3 di atas ya. 1 nih di tengah sebenarnya ya. Untuk M15 ada FVG di sini. Ini sebenarnya calon area buy juga ya. FVG tapi lebar banget. Nah, kalau FVG itu sebaiknya, apalagi lebar kayak gini, kita harus nunggu polanya dulu ya di M1. Minimal dia keluar dulu dikit, masuk lagi ke dalam, keluar lagi lebih jauh dari resisten sebelumnya. Nah, pullbacknya baru kalian entry buy gitu, biar lebih aman ya. Jadi tunggu pola BPE kalau areanya lebar. Entah kalian mau cari di M5 atau M1, serah aja, dua-duanya bisa. Nah, kalau tipis-tipis begini dia masuk, kalian bisa langsung entry, atau kalian mau nunggu BPE juga lebih baik lagi. Nah,
Tapi admin mau disclaimer ya, di setiap marking area ini tidak bisa menjamin ya 100% benar semua, tidak bisa menjamin. Jadi tetap jaga MM-nya ya, karena bisa jadi dia di respect, bisa jadi tidak. Kira-kira seperti itu. Kadang dia respect di RBS, di demand tidak ya. Kadang dia respect di area demand, di OB sudah enggak ya. Kadang dia tebas dua-dua dulu ya, ternyata dia ke OB. Kira-kira seperti itu XAU ya. Jadi suka-suka dia mau respect yang mana gitu. Nah, jadi trading plan kita untuk hari Senin ya, targetnya itu masih mau turun karena targetnya dia tuh ada di area sini nih. Jadi bisa jadi FVG ini ditembus gitu. FVG ini patokannya untuk jadi IFVG aja kalau kalian mau aman ya. Jadi nanti kan dia naik dulu dikit nih, set gitu kan, dia jadi IFVG misal, dia naik dikit, tak turun, dia kejar yang ini. Nah balik lagi, baru pas pullback kalian entry buy. Yang tadinya FVG berubah menjadi IFVG, Inverted Value Gap. Fair Value Gap berubah menjadi Inverted Fair Value Gap, itu IFVG. Entry di IFVG lebih enak sebenarnya ya. Oke, kira-kira itu aja analisa dari admin buat nanti hari Senin 20 April ya kawan-kawan. Ini marking area sebenarnya marking area yang lawan tren ya. Kalau dia udah naik kita entry sell itu lawan tren. Dia lagi turun kita entry buy itu lawan tren. Sebenarnya paling bagus itu kalau dia lagi turun cari pullbacknya untuk follow trend ya. Walaupun agak sulit tapi kalau dapat tuh enak tuh. Runningnya cepat. Nah kayak gini ya, lagi turun pullback entry sell, turun lagi pullback entry sell gitu ya. Gampang-gampang susah nyari pullbacknya tuh. Kadang dia spike dulu ya, sapu SL baru dia turun lagi jauh gitu kan. Nah, tapi kalau dapat pasnya itu enak gitu. Jadi kita entry, kita runningnya bisa banyak. Nah kurang lebih seperti itu aja info dari admin, dan analisa ini tidak harus kalian jadikan pegangan ya, tapi sebagai acuan aja ya. Kalau kalian punya analisa sendiri lebih bagus lagi. Intinya kalian punya referensi atau perbandingan ya. Gold analysis markingnya di area tertentu, di area angka sekian ya. Kalau kalian rasa ini kurang perfect, kalian bisa atur sendiri ya. Intinya di setiap marking area ini SL-nya 40 pip aja, TP-nya 100 pip. Kurang lebih seperti itu kawan-kawan ya. Nanti kita akan ketemu lagi di analisa berikutnya. See you next video by Gold Analysis.